Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 18 April. Judul dari materi kita hari ini adalah Tanda peringatan pemimpin sudah kelewat batas. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Dari kitab Ester bab 5 ayat 11, ayat 13 sampai 14, dan bab 7 ayat 6 dan ayat 10. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Haman memberikan kepada kita gambaran pemimpin yang lepas kendali. Ada 7 hal yang bisa menggambarkan Haman. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, dia kehilangan sukacita karena masa kecil. Yang kedua, dia membutuhkan teman-temannya untuk membangun citra dirinya. Yang ketiga, keserakahannya membuatnya tidak bahagia. Yang keempat, dia mendengarkan orang yang salah. Yang kelima, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang keenam, dia membuat dirinya jatuh. Dan yang ketujuh, yang terakhir, dia menuai apa yang dia tabur. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini Haman memberi pelajaran yang luar biasa untuk kita semua, terutama para pemimpin. Haman yang sudah mabuk kemuliaan dan kekuasaan, memamerkan kekayaannya ke semua orang, memamerkan kemuliaannya kepada istri dan kerabat-kerabatnya. Dan di ujung ambisi dan keserakahannya, dia menginginkan seseorang disulakan seperti ditusuk dan digantung pada satu tiang. Luar biasa jahatnya. Haman akhirnya yang disulakan di tiang yang dia bikin itu. Dan itulah yang dia tuai. Dia menabur keserakahan, kesombongan, kebencian kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Dia mabuk kehormatan. Dan Mordekai yang tidak tunduk hormat padanya di pintu gerbang membuatnya sangat sakit hati. Haman adalah contoh pemimpin atau pembesar yang tidak tahu diri, yang masa kecilnya tidak membuatnya bahagia. 7 hal tadi adalah tanda-tanda peringatan. Ketika seorang pemimpin sudah mengalami ini, hati-hati, dia harus segera balik kanan dan memperbaiki dirinya, atau dia akan hancur oleh senjata yang dia buat sendiri. Para kader, 7 hal tadi mengingatkan kita untuk semakin baik dalam hidup kita dan semakin baik memperlakukan anak-anak dan generasi pelanjut kita. Baik bahwa kita ingat sekali lagi 7 hal tadi. Haman yang kehilangan sukacita masa kecilnya sangat berbahaya, karena pada saatnya itu akan muncul sebagai senjata yang memakan dirinya sendiri. Yang kedua, Haman membutuhkan banyak orang yang ada di sekelilingnya, para teman-teman, kerabat dan keluarganya, bahkan istrinya, untuk membangun citra dirinya. Dia tidak pernah puas dengan kehormatan yang dia terima. Dan keserakahannya membuatnya tidak bahagia. Dia sama sekali tidak bahagia. Ada banyak sekali orang yang kaya tapi tidak berbahagia karena dia dikejar oleh keserakahan dan nafsu untuk menguasai semua-muanya. Haman juga memilih orang yang salah untuk didengarkan. Dia membuat dirinya jatuh sendiri.
Dan hati-hati, yang terakhir tadi mengingatkan kita, jangan pernah membuat senjata untuk membunuh orang lain, karena senjata itu akan memakan diri kita sendiri. Anda dan saya akan menuai apa yang kita tabur. Para kader, cermati hal ini dalam kepemimpinan kita. Dalam bentuk yang paling kecil, waspadailah. Jika itu ada, segera perbaiki diri kita. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, pertanyaan kita hari ini, apakah Anda melihat tanda-tanda ini dalam hidup Anda? Kalau iya, bagaimana cara Anda mengendalikan kembali kepemimpinan Anda? Selamat belajar dan berlatih setiap hari untuk mewaspadai tanda-tanda peringatan ini dalam hidup Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin.